Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Claudia, mahasiswa semester 2 dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 22170511185 dari rombel 26, absen 29. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban UAS dari agama Hindu. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Adakah keduanya berkaitan? Jawaban, menurut saya, keduanya itu berkaitan satu sama lain karena yoga akan diibaratkan sebagai proses penyimpanan atau pengaturan energi tubuh dalam melakukan aktivitas tertentu dan dalam pembuatan banten pasti memerlukan energi positif. Yang baik itu dari segi pemikiran, yang suci, hati yang tulus ikhlas, dan tentunya dengan kuantitas yang banyak. Pasti memerlukan energi yang mendukung. Tidak lepas dari ajaran yoga, eh, pembuatan banten juga termasuk dari dewayatnya. Karena kedua hal ini sama-sama terfokus pada satu tujuan, yaitu uh, sebagai pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widewasa. Selain itu, dalam proses pembuatan banten, ibu-ibu atau masyarakat Hindu tidak hanya berdiri dan jongkok saja, tetapi pasti melakukan gerakan duduk yang nyaman agar pembuatan banten tidak terganggu akibat salah posisi duduk. Dalam penentuan posisi ini juga termasuk dalam yoga asana, yang membantu kelancaran siklus peredaran darah sehingga pernapasan tidak terganggu dan pikiran menjadi tenang. Apabila pikiran kita menjadi tenang, maka egoisme dan pengendalian terhadap diri sendiri juga akan dibawa ke arah yang positif. Sehingga hal ini merupakan keterkaitan antara yoga dan pembuatan banten yang sederhana dan cukup signifikan menurut saya. Baik, untuk soal yang kedua, berikanlah pendapatmu, apakah kelebihan Banten dalam tradisi Hindu? Di jawaban saya, kelebihan dari membuat Banten itu secara sederhana dapat membantu dalam pengendalian diri manusia, dapat membatasi egoisme manusia, karena Banten itu pasti nominalnya banyak. Di sanalah egoisme kita terlatih jika menaruh buah dengan jumlah yang terbatas, akan dilakukan seperti apa dan bagaimana. Nah, terkadang membuat banten juga tidak hanya satu orang, sehingga harus bisa membagi-bagi pekerjaan terkait pembuatannya agar cepat selesai. Membuat banten juga menambahkan wawasan kita terhadap ajaran agama Hindu terkait makna-makna isi banten. Misalnya, dalam suatu banten itu terdapat daksina. Nah, pada suatu daksina berisi kelapa yang menandakan pembersihan atau air suci yang bersifat netral. Selain itu, dalam Banten juga terdapat beras yang menandakan kehidupan atau kemakmuran. Pada Banten juga terdapat daun kayu ataupun daun sirih sebagai simbol Trimurti dan sebagainya. Kelebihan pembuatan Banten juga dapat dikaitkan sebagai suatu tradisi terbesar di Bali, bahkan di mancanegara, karena memiliki fungsi atau makna, kemudian bentuk dan sarana yang beraneka ragam. Nah, yang terakhir menurut saya, Banten adalah ilmu keagamaan yang paling penting untuk dipelajari karena Banten memiliki fungsi untuk menuntun kehidupan kita sejak lahir, di mana pada saat lahir kita diberikan Banten, dan pada saat tiada nanti juga kita akan diberikan Banten. Seperti itu. Lanjut ke soal yang ketiga. Bagaimana sih strategi Anda mencegah korupsi bagi diri Anda sendiri? Nah, jawaban saya, membahas tentang strategi anti korupsi itu menjadi hal yang paling sensitif di kehidupan saya. Karena contohnya jika nenek saya memasak roti donat gitu ya dengan hanya menghasilkan beberapa buah dan beliau menyuruh saya berbagi kepada adik-adik saya. Sejujurnya saya suka ambil donat mereka itu. Sehingga cukup sulit untuk menghindari korupsi karena berkaitan dengan ego dan nafsu kita sebagai manusia. Namun terdapat beberapa tips dalam mencegah korupsi dan sudah saya terapkan di beberapa hari belakangan ini. Seperti yang pertama itu harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti sembahyang dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, daripada kita tidak bisa mendapatkan hal-hal apa yang kita inginkan, seperti uang yang dimiliki orang lain dan sebagainya, itu lebih baik bekerja keras dan tidak banyak bicara. Yang ketiga, lebih baik menangis daripada menahan tangisan. Hal ini disebabkan karena jika merasa tidak puas akan hal apapun, lebih baik menangis sebagai pelepas duka daripada ditahan-tahan. Itu akan menjadi rasa benci, kemudian mengundang hal-hal negatif datang dari arah luar seperti itu. Yang keempat itu belajar jujur dan mau menerima resiko apapun mulai dari saat ini. Dan yang terakhir bergaul dengan orang-orang dan hal-hal yang positif. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, apa yang Anda kerjakan dalam studi lapangan itu, serta nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam studi Anda? Jawaban, jadi pada saat saya mengunjungi panti asuhan itu bernama Panti Sosial Udiana Wiguna yang terletak di dekat kampus Undiksa, saya dan rekan-rekan dari kelompok 6 agama Hindu melakukan kegiatan yang pertama itu pastinya berbagi. Berbagi yang pertama kali kami lakukan yaitu berbagi makanan. Hal ini berkaitan dengan konsep agama Hindu agar tidak membiarkan anak-anak kelaparan walaupun sesaat dan sebagai bentuk punya atau manusiatnya. Selain itu, kami juga berbagi terkait pengalaman-pengalaman apa saja yang dilakukan adik-adik di panti asuhan dan memberikan sharing section gitu, atau berbagi terkait pengalaman kami dari masa kecil hingga menginjak dunia perkuliahan. Kami berbagi pengalaman di dunia pendidikan sehingga hal ini berkaitan juga dengan konsep keagamaan dalam bentuk jinaniyat. Selain itu, kita juga melakukan kegiatan foto bersama, kemudian membuat video. Kami juga mengajak adik-adik untuk melakukan kegiatan bermain. Nah, untuk menambah wawasan mereka dalam kegiatan bermain tersebut, kami juga adakan games, yaitu berupa tebak gambar, games balon joget berpasangan, dan pengembangan skill sebagai hukuman dari tim yang kalah pada games tersebut. Nah, beberapa anak-anak menampilkan hard skill-nya dengan menampilkan cara menari Bali. Oke, dari hasil studi panti asuhan tersebut, pengalaman yang dapat saya eh, terapkan atau dapat saya jadikan kenangan itu berbagi itu tidak harus dengan hal-hal besar, tetapi membuat orang lain tertawa adalah berbagi terindah dan paling mulia. Oke, jadi saya belajar bahwa sekurang apapun hidup saya di luar sana itu masih banyak yang lebih kurang daripada kehidupan saya. Dan saya belajar untuk bersyukur, serta kebetulan mendapatkan teman-teman baru. Baik, selanjutnya adalah soal yang kelima. Manusia hanya dapat memperoleh ketenteraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh pada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Menurut saya, orang yang pasrah bisa diikatkan dengan korupsi. Mengapa demikian? Sederhananya, orang yang korupsi adalah orang yang malas bekerja keras, tetapi ia mencuri hak orang lain yang telah bekerja keras. Karena sifat malas dan tamak tersebut menyebabkan ia melakukan korupsi dan kekurangan terhadap ketenangan batinnya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan jauhnya seorang dari iman terhadap kepercayaan diri kepada Tuhan. Orang yang teguh dan pasrah pada Tuhan akan memberikan ketenangan batin dan kesejahteraan di kehidupannya. Soal yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila ia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Yoga Center selama ini. Jawaban saya, konsep Trikaya Parisuda merupakan konsep keseimbangan sifat manusia yang menjadi penentu atau awal dari baik atau buruknya karma yang akan kita terima. Dengan berpikir yang baik, akan menyebabkan perkataan ataupun tindakan yang baik untuk kita. Dengan perkataan yang baik,
akan menyebabkan tingkah laku yang sesuai dengan ucapan kita. Dengan berbuat yang baik, maka pikiran dan ucapan kita akan terkontaminasi dengan hal-hal yang baik juga. Namun, kita sebagai makhluk hidup tentunya memiliki pelambangan kehidupan dengan cara dapat bernapas. Napas adalah hal kecil, namun bisa mempengaruhi kinerja pikiran kita. Hal ini berkaitan dengan pranayama dalam konsep yoga yang telah kita pelajari. Jika kita bisa mengatur pernapasan dengan baik, akan mempengaruhi pikiran kita. Dalam pranayama juga dilengkapi dengan ucapan yang baik, yaitu Om Bhurbuhaswah, yang artinya memanggil lidah Sang Yang Widiwasa untuk selalu menyertai dan memberikan berkat suci terhadap kegiatan yang kita lakukan. Namun, jika hanya dilakukan dengan pengucapan mantra dan pikiran saja, belum tentu untuk menyempurnakan kegiatan yoga. Yoga juga identik dengan gerakan-gerakan yang membantu siklus peredaran darah dan menyebabkan pernapasan menjadi lancar. Dengan sikap pranayama, dapat dilakukan dengan berdiri tegap atau duduk bersila yang disertai dengan pembawaan yang tenang. Ketika seorang sudah mampu melakukan gerakan yoga pranayama dengan benar, maka dapat dikatakan sebagai seorang yang mampu menyelaraskan diri walaupun hanya sementara. Soal yang ketujuh, dalam bab tentang bakti, pada kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan pada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apa makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Menurut saya, makna tersebut berkaitan dengan konsep kehidupan kita tentang prioritas. Tuhan akan memberkati setiap umat yang selalu taat dalam beribadah, akan diberikan iman yang kuat, kesehatan, dan hal-hal baik yang mampu menunjang kehidupan kita. Selain itu, Tuhan juga akan menuntun kita ke jalan yang benar. Hal ini dikaitkan dengan prioritas yang tadi saya singgung. Contohnya, jika kita selalu tekun beribadah, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam menjalankan kehidupan. Jika kita tekun dalam bekerja ataupun kita menyempatkan diri dan berjuang sendiri dalam memperoleh kesuksesan dengan cara yang benar, maka kita akan memperoleh apa yang kita dapat di masa depan. Contoh lainnya, jika kita menyempatkan diri atau memprioritaskan kewajiban kita untuk belajar sebagai mahasiswa, maka niscaya nilai yang akan kita dapat ke depannya pasti akan sesuai dengan kerja keras kita. Sehingga kepercayaan akan berkaitan erat dengan kehidupan keduniawian kita. Dalam konsep contoh ini, saya kaitkan dengan prioritas. Soal yang ke-8, Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda tentang ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, ngaben itu merupakan acara suci terakhir yang dilakukan oleh setiap orang di kehidupan bumi ini. Upacara ngaben dilakukan oleh keluarga dan keturunan kita kelak untuk menuntun atma atau orang suci kita menemukan jalan yang benar ke arah surga loka. Biasanya, hal ini diwujudkan dengan memutarkan wadah kita di setiap pertigaan ataupun perempatan dan ke arah Pura Prajapati, sehingga upacara ngaben perlu untuk dilakukan. Sedangkan dalam konsep boros atau tidaknya pengadaan upacara tersebut dapat dilihat dari segi menggunakan dana untuk hal-hal yang diperlukan atau tidak, dan ikhlas atau tidaknya pemberian dana tersebut. Jika hati kita tulus dalam memberikan punya untuk upacara ngaben, bukanlah menjadi hal yang boros karena merupakan bentuk tulus ikhlas dan punya yang suci. Sedangkan dari segi penggunaannya, jika dana yang digunakan untuk membeli atau melakukan hal-hal yang tidak diperlukan, memang seharusnya untuk tidak dilakukan karena menyebabkan keborosan dana. Jika kita bisa mengatur keuangan dengan tepat, maka boros terhadap dana tersebut dapat kita hindarkan. Hal ini disebabkan karena konsepnya punya atau wujud bakti kepada Tuhan dan menghormati orang lain bukanlah hal yang memaksa. Dalam Hindu, konsep bersembahyang cukup dengan air, dupa, bunga, juga harus tetap diingatkan oleh semua umat Hindu Dharma. Soal yang ke-9, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar
seperti ngentek-linggih dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin, kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut pendapat saya, kembali lagi kepada moralitas setiap masing-masing individu. Pada dasarnya, melakukan upacaranya pada ngaben menggunakan uang yang besar bukanlah hal yang salah, karena hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk manusianya. Sama halnya seperti melakukan sumbangan kepada anak-anak. Namun, yang menjadi perbedaan mencolok adalah punya atau dana yang digunakan untuk bentuk tinggi tersebut diberikan untuk menghormati atme dari seseorang yang telah tiada. Sedangkan punya yang kita berikan kepada anak-anak yang masih hidup dan berpotensi menjadi pemimpin kita di masa depan merupakan hal yang seharusnya kita utamakan. Tetapi di samping itu, alasan masyarakat masih ogah-ogahan memberikan sumbangan kepada anak-anak kecil bisa saja disebabkan karena orang tua dari anak-anak tersebut memaksa untuk menjadi pengemis jalanan. Anak-anak yang meminta-minta untuk keperluan pribadi yang seharusnya tidak dilakukan dan membuat mereka menjadi malas sekolah. Terkadang orang-orang berpikir sudah memberikan bantuan malah disalahgunakan. Kemudian, mungkin saja dana besar yang dikumpulkan untuk gentak linggih tersebut sudah ditabung atau dikumpulkan sejak lama, sehingga dana yang digunakan cukup besar. Bukan konsepnya menghambur-hamburkan, tetapi sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan kepada setiap elemen kehidupan di dunia. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal ke-10, Yatra Yogeswara Kresno Yatra Parto Danurdara Tatra Srir Vijayo Butir Druwanipir Matirmama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Dalam Bhagavad Gita, bab 18, sloka 78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, contoh yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari yang terkait tentang mantra tersebut, yaitu sebagai umat Hindu percaya akan Vyapaka atau Tuhan ada di mana-mana. Sebagai umat beragama Hindu, jika memiliki kepercayaan yang kukuh dengan Tuhan atau dalam wujudnya adalah Krishna dan Arjuna, maka akan selalu percaya bahwa kesejahteraan ataupun kemuliaan akan datang menghampiri kehidupan kita. Senjata yang dibawa merupakan wujud dari pelindung Dharma terhadap adharma. Sehingga kemuliaan akan datang pada siapapun yang percaya akan adanya Tuhan, dan kita akan memperoleh kemuliaan di tempat Tuhan bersemayam. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan lainnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.